prinsip praduga tidak bersalah itu adalah seseorang yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana. Artinya seseorang itu belum menjatuhi hukuman. Artinya juga bahwa seseorang itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai narapidana. Jadi setiap orang dalam persidangan, baik tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan, itu masih praduga tak bersalah, kecuali sudah diputus oleh pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tapi tidak ada upaya hukum lain lagi, kecuali upaya hukum luar biasa. Tapi itu pun tetap dia sebagai orang yang bersalah. Jadi praduga tak bersalah itu adalah dugaan seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Keadilan itu adalah sesuatu yang relatif. Ada menurut saya, itu ada menurut lain. Jadi kalau keadilan itu tidak pernah tercapai secara murni di dunia ini, karena ada menurut Anda, itu ada menurut yang lain. Ya, masing-masing versi. Tapi hakim berkeyakinan dalam suatu perkara itu bahwa dia sudah memenuhi rasa keadilan, sekalipun rasa keadilan itu belum tentu memuaskan orang lain. Kenapa bagi saya itu orang lain? Ya, harus kita akui bahwa hukum di negara kita memang lemah, baik sisi aturannya maupun perangkat-perangkatnya. Otomatis implikasinya ke masalah ekonomi. Jadi kalau misalnya penegakan hukum yang benar-benar ideal, sulit untuk diterapkan di Indonesia, sangat sulit. Karena formasi hukum itu tergantung daripada 35 unsur. Satu, undang-undangnya, aparat penegak hukumnya, ya kan, sarana dan prasarana, sosial budayanya, ya kan. Nah, tambah lagi budayanya, kemudian masalah yang terakhir itu adalah antropologinya. Jadi 5 unsur ini kalau terpenuhi, dan itu tidak mungkin terpenuhi. Jadi kita memang tidak boleh tidak boleh kecil hati, karena memang untuk memenuhi 5 unsur ini tidak gampang, tidak mudah. Pertama misalnya aparatnya, undang-undang dulu. Undang-undang ini kalau misalnya undang-undang sudah salah, berarti dampaknya ke penegakan hukum. Belum di aparatnya, belum sarana prasarananya. Jadi semua itu satu kesatuan yang bisa dipisahkan. Jadi untuk menegakkan hukum Indonesia ini sangat sulit untuk kita harapkan. Hukum adat diakui oleh negara, diakui dari dulu sampai sekarang juga diakui. Baik undang-undang pertanahan, undang-undang perda lah, semua diakui oleh pemerintah, diakomodir sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif. Artinya undang-undang itu tetap lebih tinggi. Jadi misalnya sesuatu perkara bisa selesai secara adat, itu artinya bukan menyampaikan hukum pidana, bukan. Memang hukum pidana memberi kelonggaran, kesempatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan melalui adat. Hukum yang tertinggi di Indonesia itu apa sih, Bang? Kalau hukum tertinggi itu adalah sebenarnya Pancasila. Undang-undang itu sumber hukum. Jadi semua perangkat hukum itu harus bersumberkan kepada Pancasila. Baru undang-undang dasar. Undang-undang dasar baru undang-undang. Dan seterusnya sampai ke protokol pelaksanaannya. Jadi sebenarnya hukum tertinggi Indonesia adalah Pancasila, sumber hukum. Jadi segala sumber hukum itu adalah Pancasila. Jadi segala sesuatunya baik terhadap istiadat maupun hukum positif harus bersumber pada Pancasila dan sudah dilepaskan. Pemerintah sudah cukup bijak, sudah cukup sederhana dalam mengakomodir masalah advokat. Ada undang-undang advokat, jadi kami sejajar. Jadi pengacara atau advokat ini penyeimbang dalam proses penegakan hukum. Jadi ada 4 pilar tadi itu. 1, kepolisian, 2, kejaksaan, 3, hakim, 4, advokat atau pengacara. Jadi pengacara penyeimbang dalam penegakan hukum. Jadi dalam penegakan hukum, 4 unsur ini tidak bisa dilepaskan. Karena bagaimanapun setiap orang, setiap tersangka, terdakwa wajib untuk didampingi oleh penasihat hukum. Jadi fungsi pengacara adalah penyeimbang terhadap
hak-hak si tersangka maupun terdakwa. Narkotika yang jumlahnya 109 kg. Karena itu ancamannya hukuman mati. Kalau hal-hal yang lain seperti kasus korupsi itu kan ancamannya ada minimal, ada maksimal. Jadi ke hukuman mati. Jadi pengalaman saya yang setangani selama ini adalah menangani perkara narkotika dengan jumlah 109 kg sabu. Dan puji Tuhan, tersangkanya setelah putusan dari Mahkamah Agung, dia hanya dihukum seumur hidup. Bicara mafia hukum, itu semua lapisan penegakan hukum itu sangat rentan. Dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sangat rentan mafia peradilan. Itu mafia peradilan itu sudah dimulai dari penyidikan. Jadi kalau untuk membahas mafia peradilan itu sangat sulit dan sangat tidak mungkin, karena menyangkut masalah pribadi manusia. Ini namanya proses penegakan hukum dari kedua, proses penegakan hukumnya. Sulit untuk mencari penegak hukum yang murni di Indonesia. Sulit, sangat sulit. Seperti mencari jarum di dalam sekam. Itu artinya sangat tidak gampang. Jangan bermimpi bahwa di Indonesia ini tidak ada mafia peradilan. Oke, ini yang paling terakhir Pak Jack, bagaimana pesan Pak Jack kepada generasi bangsa, generasi penerus bangsa ini, khususnya kepada adik-adik kita yang saat ini mengambil akademi di bidang hukum. Pesan Bapak itu apa kepada generasi kita? Kita berpesan kepada pemerintah untuk memulai kembali pendidikan moral Pancasila. Itu yang paling utama. Pendidikan moral itu dididik dari kecil, dari mulai nol, dari TK. Selama ini pendidikan moral Pancasila sudah dihilangkan oleh pemerintah. Jadi harapan kita dengan adanya pendidikan moral Pancasila ini, moral kehidupan perlu ditanamkan sejak dini kepada masyarakat. Karena kalau tidak ditanamkan, maka moral itu tidak sebagai rusak. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita menghidupkan kembali pendidikan moral Pancasila. Itu salah kita. Berarti hukum ini juga merupakan salah satu lembaga negara dan ini adalah rumah kita ya? Ya, tempat jadi kita moral dulu yang dibina, moral dulu yang dipres kepada setiap anak-anak supaya pertumbuhannya sampai menjadi tegak hukum pada hari dia punya nilai-nilai moral yang bisa dipertanggungjawabkan.